Jadi ini motivasi. Saya ini pakai bahasa Biak. Selama saya pimpin saya pakai bahasa Biak. Gitu. Karena besok nanti ada musyawarah besar Biak Nufor ya. Itu nanti kriteria pertama adalah bahasa Biak. Kalau kita tahu bahasa Biak tidak bisa jadi itu menangis besar. Jadi bukan saya maksa, tapi saya harus pakai bahasa Biak. Ya. Warama korun kostisna, kobarar kasuma sa kobarar masir Allah kamami ronanggi, narsio ibar kamamame fadiru viena, mun mana na kobayari kusyam rosandiki makomna panung beriebe viena, takerong menandir vieja tahu Maria. Masih bisa jelas? Kabur? Ya, mari kita menyatukan hati, menaikkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya, kemurahannya. Sore hari kita bisa beribadah, kemudian mendengar firman Tuhan lewat hambanya Daud Maria. Ini saya pakai bahasanya langsung terjemahkan. Iya mak, tapi mama jangan tinggalin. Pada ibadah kita, saya pakai bahasa Biak Indonesia saya sudah suka jarang nih, jadi nggak ulang-ulang. Pada ibadah kita sore hari ini ada satu berkat yang saya dapat. Ketika saya duduk di belakang sana, kita punya ponakan ini, Ray datang, yang berdiri sana ini. Dia bilang sama kami dua, Bapak Pulolen, dua, saya majelis saya punya iman. Waktu saya berobat itu dari Papua sampai ke Indonesia bagian ujung. Dan saya bilang bahwa di rumah sakit ini Tuhan ada. Lalu dia dioperasi kan? Setelah selesai operasi dia tidak sadar. Kemudian dia mimpi ada orang panggil dia. Mateus. Akhirnya dia berusaha buka mata dan dia langsung sadar. Begitu. Kemudian yang kedua, dia bilang begini, saya bangga karena saya punya omong undang saya ibadah. Ya, ini ponakan ini. Dia tadi bicara seperti itu. Saya bangga karena saya punya omong undang saya beribadah. Padahal di Manokwari besar ini dia orang pengaruh di perbankan ya, dia orang berpengaruh. Tapi dia bilang saya senang sekali karena orang panggil saya. Bukan berarti kita ngomong ini hebat, tidak. Tapi ada kesan positif. Nah kaitan dengan itu dia memenuhi Mazmur 121 ayat 1. Bunyinya bagaimana lagi? Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, orang mau bayari. Coba, dia merendahkan diri kemudian dia datang. Bagaimana nih kita yang itu di dalam aware ini, inoken ini, bagaimana? Ya, jadi ini bukan saya marah, tapi saya sampaikan sebagai suatu berkat yang kita terima karena dia baru hari ini datang ibadah, tapi dia nyatakan imannya kepada kita. Ya, kemudian saya masuk dengan firman Tuhan tadi, ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-20 ya. 21 23. Nah, belajar, mengajar dan diajar. Kemudian ayat yang menyatakan bahwa ayat itu kemudian hikmat bersuara di lapangan, di tembok, ya, di pintu-pintu gerbang kota ini sudah ada. Borasi ini lapangan KKR setiap waktu, borasi lapangan ini. Itu yang dimaksud dengan ayat yang pertama tadi. Kemudian bersuara di tembok-tembok, itu firman yang tempel di rumah itu, gambar-gambar Tuhan Yesus itu. Kemudian kaitan dengan di pintu-pintu gerbang kota. Satu kali saya lewat kemudian di perempatan ini, pasarkan ini, Kopar. Di situ siapa ini? Apa? Dia berdiri menyanyi dan khotbah di situ. Itu yang dimaksud dengan ayat tadi. Ya. Kemudian termasuk juga dengan malam ini kita ada di sini, pintu rumah. Itu maksudnya di situ.
Lalu kesimpulan dari firman Tuhan tadi adalah ada sebab akibat, atau biasa orang main bola kaki bilang ada budi ada balas ya. Ya, ada sebab akibat. Jadi kalau kita patuh, Tuhan juga oke. Kita tidak patuh, ada balasannya. Tadi banyak ayat ke bawah menjelaskan bahwa nasena dia ya roh siwa seorang yang menafsi bahwa ya karun siwa. Tuhan itu suka balas, ya, suka balas. Jadi saya ingat awal kita ibadah saya bilang begini, kita semua harus masuk surga. Bukan ibadah untuk hanya membesarkan marga lalu kita semua di neraka, bukan begitu. Karena dia diakui warna saya undur dari ketua, begitu. Karena nanti kita meninggal, saya yang pengurus tanggung jawab. Tuhan tanya kami duluan, apa visi dan misi dari ikatan itu. Jadi ini saya sampaikan dengan nada yang keras, bukan saya benci ya. Ya dia berau, senarko binggang kuam fioro rau fakis subuh menolak ya menanir beko ya dia berau. Saya siogi sekali, saya bangga karena itu. Kemudian semua juga tidak ragu terhadap saya sebagai majen asli. Saya ini asli, saya kasih tahu, saya asli. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Saya asli. Ya. Jadi saya bicara mar-mar itu sudah, model Marian itu sudah. Tidak main-main. Ya, jadi ada dua hal dalam ikatan kita. Kita sementara dikumpulkan di ikatan ini di dunia untuk membangun kebersamaan kita. Kemudian yang kedua adalah membangun keimanan kita menjadi satu keutuhan untuk menanti masa di media dunia nebori. Kita semua harus masuk surga, tidak ada yang di luar. Anak kecil yang datang semua harus masuk surga. Ya, Bapak mama berdoa untuk mereka, nenek berdoa untuk mereka. Jangan baku banding-banding. Oh, rupanya apa minus kemari dia iman naf. Nah ini tidak boleh. Rupanya apa minusnya dia berani pun dan dipenuhi. Seperti itu, ini contoh-contoh saja, ya. Oh, rupanya apa main sokuri dia bukan beja pada ifnewer, bukan begitu, ya. Ini contoh-contoh. Kita rangkul semua ya, rangkul semua. Nah, saya bicara ini karena saya ingat bapak Uli mana? Bapak Sanggeng ini. Belakang. Dia cerita kepada saya begini, kakak, ada mari dua baku apa? Apa namanya? Pajak. Baku pajak disangging. Jadi yang dari Abasi kemari ya disangging pajaknya dulu baku tahu. Baku tahu. Jadi yang sangging ini dia keras betul. Saya harap keluarga Marian dan anak muda di Marian jangan pakai istilah itu. Istilah Sodom dan Gomora, tidak ada yang nanti melawan Tuhan Allah. Ya, tidak ada. Kaki om saudara saya tidak akan melawan Tuhan Allah itu. Ya. Kita kembali ke sejarah kita. Tete Marian tidak ada yang bengis, tidak ada yang bengis. Mereka punya hati itu satu. Karena apa? Marga kita ini Marian, berarti kita berkembang dan menjadi satu keutuhan yang penuh dengan harmonis. Itu maksud dari marga itu. Jadi yang di Sanggeng sana, kita semua pada dengar bahwa Marian ke Sanggeng ini garis merah ya, itu garis merah. Ada pujian apa di situ? Royo baberi panu tidak ada arti. Ya. Jadi ini saya keras bicara, bukan benci tidak, tapi kita ibadah ini untuk menggeserkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran. Berikut, kita ibadah bukan suatu bahasa tinggi dalam seremonial ya, rutinitas, kebiasaan tidak. Benar-benar kita beribadah ini hubungan dengan Tuhan. Mansernya lagi ya nagi masuk suan ini. Begitu. Saya dengar kita di katanya ada yang hapus datang, hapus baru kapan kau berubah jadi hapus punya model. Kalau sebut dia baru tidak berubah, jangan sudah, tidak usah sebut itu. Ya. Tidak usah. Karena sebut jadi simbol saja tapi tidak ada perubahan. Berikut, kita beribadah ini ada banyak hal lain tadi sudah disinggung oleh sekretari. Di dalam ikatan kita ini ada yang sekolah tapi dana tidak ada. Ada yang sudah berkeluarga tapi belum ada mas kawin. Dan ini kita pikir semua, ya. Kita pikir semua. Pengurus ini kita pikir semua. Ketika Bapak Yuli telepon,
Saya sambung ke Mansinam, ke Pulau Lemo. Mansinam sambung ke Pulau Lemo sambung ke Ambar. Kita koordinasi. Ke Bintuni kita koordinasi. Bagaimana ini kita ketemu jalan tempuhnya. Ya. Tadi satu lagi kita ponakan ini kasih tahu, Om nanti ada begini-begini. Oh terima kasih. Nah, jadi saya garis bawahi yang tadi sampaikan bahwa nanti tanggal 28 tanggal sampu di sukses di Minggu Purnama itu sembahyang di Muswati, bukan di luar negeri, di Pulau Lembang. Nanti akan dibagi amplop. Saya berharap tidak ada yang pegang dengan sungut, tidak ada. Kalau seperti itu lebih baik keluar dari kata. Begitu, ya. Ikatan keluarga bermasalah, bukan. Ikatan keluarga besar Marien dan turunan. Begitu ya. Saya ulang. Ikatan keluarga bermasalah, bukan ya. Keluarga besar Marien dan turunan. Ketika dikasih amplop, apa yang ada disumbangkan, kemudian nanti Bapak Sekretaris saya ralat tadi tuh. Ibadah di Pasir Putih tidak ada. Kita gabung di Pasir Hidup. Di keluarga Bapak Otto Rumaset, ya, ponakan di sana. Kita gabung di sana. Baru diserahkan ke sana. Berapapun yang dikasih. Tidak ada yang nanti bilang, aduh dia bicara banyak kalau tidak ada uang. Tidak ada. Yang sudah ada sumbang, yang belum ada cicil. Ya, dari kita untuk kita. Berikut. Ini saya tidak ibadah 2 kali, jadi saya bicara 2 kali lebih. Ya. Waktu ibadah di Bilosi saya tidak hadir karena ada urusan lain. Untuk itu saya minta maaf dan malam hari saya menyampaikan kepada keluarga Ikatan Besar Marien dan Turunan bahwa saya tidak hanya menjadi ketua Mandiri, kita punya ikatan ini. Ada banyak tanggung jawab di tempat lain. Ikatan saya ketua. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Di partai saya ketua. Partai Hanura Republik Indonesia ini, di kabupaten. Kemudian di PGRI saya bidang organisasi Papua Barat itu. Saya di situ. Kemudian yang berikut minggu lalu, 2 minggu terakhir bulan Mei, saya dipanggil ke dinas dan yayasan untuk diberikan tanggung jawab kepala sekolah lagi. Padahal saya sudah pensiun 3 tahun. Saya sudah tidak mau, tapi mereka bilang Bapak ke sana karena kami perlu Bapak, dan saya bersyukur untuk itu. Nah, kaitan dengan itu saya mau sampaikan, anak-anak kemarin yang putus sekolah 2 tahun lalu, saya tunggu SMP PPGI Pasir Hidup. Saya tunggu tahun ini. Ya. Saya tunggu. Gratis. Ya. Tidak ada yang bayar-bayar. Jadi Sandawi ada Kirindong kemari. Ya. Dan di Davi ada Kirindong kemari. Nanti berbagi dong tinggal di ketemu rumah-rumah ini toh. Dong bukan itu apa? Ikan apa ini? Arenda yang nanti buka sayap begini rumah penuh karena ada. Bikin macam ikan pepet itu. Apa ikan apa? Yo itu. Ikan kira. Nah ini gratis, jadi saya berharap ya. Saya berharap. Karena di Biak sana dengar kita ada ikatan di sini. Di Jayapura dengar ada ikatan keluarga besar Marien di sini. Di Sorong dan Nabil semua. Karena di sana belum ada. Nah domba nggak kita orang berarti bikin apa untuk orang. Ya. Jadi saya berharap harus ada. Ya kemarin Bapak Sari bawa kepala kampung dia, ketemu ipar ini. Dia telepon, Om nanti saya kirim ke situ ya, kok kirim ke mana? Gitu. Nah lalu saya mau tambah dengan gratis ini supaya jelas untuk kita semua karena saya ikut rapatnya kemarin. Sekolah gratis itu mulai Juli besok ini ke sana. Tapi Juni ke belakang ini komite yang sudah tetap diselesaikan. Ya. Jangan kita dengar sekobodo lalu kita langsung mentah-mentah, tidak. Saya jelaskan sesuai dengan yang saya dengar.
Jadi Juli ke sana itu baru gratis. Parformo, ndak apa-apa. Juni dia baru purido bayar. Karena apa? Orang tua sudah sepakat dengan sekolah untuk harus bayar. Ya, kenapa? Kita orang Kristen diajarkan dalam Roma 13 ayat 7 dan 8. Ayat 7 bilang begini, janganlah kamu berutang apapun kepada siapapun. Ayat 8, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Itu untuk ketika Kristen ekonomi. Itu bayar ya. Kalau tidak itu dosa. Dosa itu ya. Karena berkaitan dengan pengakuan kita di depan jemaat. Waktu ketika kita penyerahan anak itu toh, bagaimana kita jawab itu? Kita akan jadi pembina bagi anak-anak itu. Oke, jadi itu saya sampaikan untuk diketahui dan saya berharap itu. Dengan demikian ke depan kita juga maju, ya. Kita juga maju dan kita bisa berarti bagi kita orang di dalam sini bahkan keluar. Terakhir saya pesan, kita marah anak sampai bagaimana jangan pukul di kepala, ya. Jangan pukul di kepala karena kepala itu yang kita didik untuk pintar. Warman lagi mudah untuk kodonya bado di sini saja cukup. Jangan rotan dia, nanti dia pedis. Maka dua saraf di belakang ini, saraf sensorik motorik itu akan tipis dan dia tidak bisa pintar. Begitu. Lalu ini kita makan kan? Udah bilang kau makan baru bicara. Makanan tidak lari mu. Oke. Ya. Saya berdoa kah?